Berharap banget gitu kemarin itu ada partai politik yang berani mengusung calon presiden Bapak Mahfud MD. Lah kalau Bapak Mahfud MD yang dicalonkan sebagai calon presiden 2024, mungkin saya sudah nggak ragu lagi untuk memilih beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Muhammad Syukron di channel TMM Official. Semoga kalian yang menonton video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, serta mendapatkan keberkahan umur dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sampai saat ini jujur saja saya masih belum bisa membentuk keyakinan sosok calon presiden yang menjadi idaman saya. Jujur saya masih bingung dengan ketiga figur yang sudah resmi menjadi calon presiden. Di situ ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo, kemudian ada siapa satunya Pak Ganjar. Dari ketiganya itu merupakan, kalau saya bilang ya, kader-kader terbaik bangsa ini. Hanya saja saya sampai saat ini masih belum punya keyakinan figur mana yang harus menjadi pilihan saya. Karena dari ketiganya itu, dari hati kecil yang paling dalam itu sama-sama menaruh ketidakyakinan gitu ya. Saya tuh nggak yakin juga gitu. Karena sebenarnya saya itu berharap banget gitu kemarin itu ada partai politik yang berani mengusung calon presiden Bapak Mahfud MD. Lah kalau Bapak Mahfud MD yang dicalonkan sebagai calon presiden 2024, mungkin saya sudah nggak ragu lagi untuk memilih beliau. Tapi sampai sejauh ini belum ada partai yang berani mengusung beliau. Bahkan masing-masing partai sudah punya calon presiden masing-masing. Jadi saya bilang udah seolah-olah udah gak ada harapan lagi ketika Pak Mahfud dicalonkan sebagai presiden. Ada juga isu atau berita yang saya baca di media online itu Pak Mahfud MD itu akan ditawari sebagai calon wakil presiden. Lah kalau wakil presiden mah saya kurang begitu semangat gitu ya. Tapi kalau beliau dicalonkan sebagai presidennya, lah baru tuh saya akan mendukung 100%. Bahkan bila perlu saya juga ikut mengkampanyekan ya, minimal kepada keluarga saya, tetangga saya, dan saudara-saudara saya, kalau Pak Mahfud MD yang dicalonkan sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Kalau dicalonkan sebagai wakil presiden, saya juga lemes juga. Artinya wakil presiden itu selama ini yang saya lihat ya begitu-begitu aja gitu peranannya, kurang begitu strategis. Asik. Nah, ya mudah-mudahan lah kalau memang sudah mengerucut 3 calon presiden, Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, siapapun yang jadi presiden nantinya, saya berharap akan membawa negeri kita ini jauh lebih baik dari sekarang. Rakyat kita jauh lebih makmur, pengangguran jauh lebih berkurang, lapangan bekerja tersedia luas, kemudian di dunia perdagangan dan industri semakin mengalami kemajuan yang pesat. Itu sih harapannya. Dan siapapun yang jadi, itu menjadi harapan kita. Khususnya saya pribadi. Karena
ya kita itu kalau menjelang tahun politik begini ini memang banyak disodori dengan berbagai hal-hal yang baik-baik ya tentang masing-masing, tapi pengalaman demi pengalaman ketika kita sebelum jadi, baik itu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon legislatif, kebanyakan dari mereka itu banyak datang ke kita, nanya-nanya ke rakyat apa yang menjadi keluhan selama ini dan lain sebagainya, ke petani apa yang menjadi kendala dan lain sebagainya, kemudian ke dunia pedagang di pasar-pasar apa yang menjadi kendala di pasar dan lain sebagainya. Itu biasa ya, menjelang pilihan itu udah biasa hal-hal seperti itu. Tapi yang terpenting buat saya sebelum terjadi pesta demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian calon legislatif, baik DPRD maupun DPR pusat, saya sudah tidak ingin lagi terjadi hal-hal yang telah menimpa negeri ini berapa tahun yang lalu, sehingga muncul di pemilu yang tahun lalu itu muncul istilah-istilah yang sampai sekarang itu masih didengung-dengungkan, yaitu istilah cebong dan kadrun. Kalau apa ya bahasanya ya? Iya, bahasa cebong dan kadrun, dan ini benar-benar mengkotak-kotak anak bangsa sampai sekarang. Dan ini harus kita basmi bareng-bareng. Istilah-istilah seperti ini menunjukkan bahwa kita itu gak rukun antar sesama warga negara Republik Indonesia. Pakai istilah-istilah yang lebih bagus lah kira-kira. Jadi ini lebih ke identitas ya. Jadi sampai sekarang ini masih terus ada komentar-komentar kadrun, cebong, apaan gitu. Dan itu gak baik, apalagi diterima berita-berita seperti ini kepada para calon pemilih pemula. Dan ini pendidikan yang kurang baik. Berkompetisilah para calon ini dengan program-program yang baik, tanpa harus menjatuhkan pesaing-pesaingnya dengan istilah-istilah seperti tahun kemarin. Dan itu pusing saya dengarnya, apalagi di sosial media gitu ya, Facebook, Twitter, masalah cebong dan kadrun ini benar-benar dah parah banget buat saya ya. Jadi ini justru memalukan lah buat saya. Jadi seperti itu harapannya ya. Terima kasih. Dan buat kalian yang saat ini menjadi calon pemilih pemula, kira-kira apakah kalian sudah menentukan pilihannya atau masih bingung seperti saya? Tinggalkan komentarmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.